Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ASG, kembali lagi di channel saya Suka-Suka ASG. Di konten kali ini gue mau sedikit berbagi tips tentang leopard gecko, bagaimana cara merawat leopard gecko. Kalau leopard gecko-nya pasti sahabat ASG pasti sudah tahu seperti apa hewannya dan asalnya dari mana. Tapi banyak juga yang belum tahu bagaimana cara rawatannya. Banyak yang nanya, bang itu merawatnya susah atau enggak, ribet apa enggak sebenarnya. Jadi gini sahabat, leopard gecko tuh salah satu hewan yang paling simpel, makanya gue piara sampai sekarang, bahkan gue ternak. Sombong amat. Dia tuh simpel, perawatannya mudah, terus apa ya, biaya untuk merawatnya juga cukup murah kalau menurut saya. Pokoknya simpel banget. Kali ini gue mau berbagi tips cara merawat leopard gecko. Jadi di sini udah gue siapin nih. Ambil contoh aja nih ya. Ini akuarium yang ukuran segini nih. Atau mau agak kecilan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Leopard gecko tuh nggak terlalu banyak makan tempat untuk kandang. Yang penting kandangnya nyaman. Dan satu yang paling penting, harus terhindar dari semut ya. Soalnya semut itu ngeselin. Dia biasanya keroyokan guys. Jadi di sini yang perlu kalian siapkan adalah tempat yang bersih, steril. Kalau jangan sampai kotor ya, kasihan leopard gecko-nya. Untuk alas sendiri, banyak orang ada yang pakai dolomit, ada juga yang pakai kokopit. Tapi gue sih menyarankan mendingan pakai kertas, atau kali ini gue pakai, buat contoh, pakai koran aja. Jadi dengan tanpa alasan, gue pernah pakai kokopit. Itu nggak bagus karena terlalu banyak termakan sama gecko. Jadi ketika gecko nangkap jangkriknya, si kokopitnya termakan, itu jadi penyumbatan di pencernaannya dia. Ya kalau keluar, kalau tersumbat itu bahaya banget, bisa menimbulkan kematian. Terus di dolomit juga samanya, memang dia mengandung kalsium walaupun tidak terlalu tinggi kadarnya, mengandung kalsium. Cuman gue pernah punya kasus gini sahabat. Si leopard gecko-nya itu pas nangkap jangkriknya, matanya tuh kecipratan dolomitnya itu loh. Jadi sampai sekarang gue punya gecko tuh matanya merem sebelah karena iritasi kena cipratan itu. Kedua, yang tadi gue bilang juga tuh, terlalu banyak termakan si dolomitnya itu juga nggak bagus buat kesehatan leopard gecko ya. Jadi gue menyarankan mending pakai yang simpel-simpel dan murah. Kita bisa dapat di mana aja. Kita pakai kertas, bisa pakai koran ya. Aku nyontohinnya pakai koran ya. Garing. Garing. Ya, kalian mau pakai kertas bekas atau apa nggak masalah. Ini kita ambil kertas sama tempat yang bersih, taruh aja sini. Terus buat teman-teman, kalau misalnya yang tujuannya buat sekedar piara aja, bukan buat breeding atau apa. Kalau buat breeding sih biasanya nggak pakai akuarium kayak gini ya, pakai tempat-tempat kayak gini nih. Jadi yang lebih simple, lebih nggak makan tempat. Tapi kalau buat sekedar piaraan, buat display, bagus, mendingan gue saranin pakai akuarium seperti ini ya. Dan di sini gue juga udah nyiapin ini nih. Ini namanya hiding cave. Hiding cave itu buat dia nanti rumah-rumahnya dia. Ini bikin sendiri loh. Dari batok kelapa, murah-murah aja. Jadi manfaatin yang ada di sekitar. Atau teman-teman kalau misalnya pengen yang kayak gini, males bikinnya, ini kan udah gue bikin pintu nih, males bikinnya, bisa pesen ke ASG juga bisa. Kita taruh sini. Ini buat rumah-rumahannya dia. Terus yang kedua yang kita siapin adalah water dish. Water dish itu tempat air minumnya buat dia. Kalau ini gue nggak beli ya, jadi gue boleh mulung dari botol sirup bekas, cuman gue potong ya. Keren kan? Jadi gue manfaatin yang di sekitar aja. Ini motongnya jangan terlalu tinggi ya, kalau terlalu tinggi nanti si gecko-nya bingung nyari minumnya. Jadi ya sekitar berapa senti ya, 1 senti lah, atau 1,5 senti lah ya. Ini simple banget tuh pokoknya loh. Leopard gecko
ya. Terus gue saranin juga buat temen-temen kalau pengen miara leopard gecko, usahain akuariumnya atau tempat lainnya usahain ada tutupnya ya. Atau kalau nggak ada tutupnya, bikin tutupnya. Bukannya apa? Takutnya ini untuk menghindari predator yang bisa membahayakan si leopard gecko-nya ini, seperti kucing, tikus kan, takutnya ngeresein si gecko kesayangan kita ya kan, belinya udah mahal-mahal, taunya nanti kena dimakan kucing atau apa. Jadi gue saranin sediain tutupnya juga. Tapi tutupnya yang bolong ya. Jadi simple aja sih sebenarnya, cukup begini aja nih set kandangnya. Jadi nanti kalau ketika dia mau bobo, biasanya dia masuk ke rumah-rumahnya itu loh. Oke, itu dari set kandang ya. Lanjut dari soal perawatan pakan. Perawatan pakan kalau leopard gecko tuh paling bagus sebenarnya pakai serangga jangkrik, misalnya anggaplah jangkrik, bisa belalang, bisa yang lain-lain, bisa ulut hongkong. Cuman kalau menurut gue saranin mendingan pakai jangkrik. Dan jangkriknya itu kalau bisa di good lot dulu. Jadi si jangkrik itu kita kasih makan dulu gitu. Kita kasih makan dulu pakai misalnya bisa wortel, bisa apa namanya kentang, ubi. Kita bisa kasih makan si jangkriknya tuh pakai cat food juga nggak apa-apa. Kita kasih makan dulu, baru kita kasih kalsium. Nah, kalsium kan. Jadi cara penggunaan kalsiumnya, kan kalsium gecko tuh rata-rata bubuk ya. Jadi ketika si jangkrik udah kita kasih makan nih, jadi biarin jangkriknya makan dulu sampai kenyang ya kan. Terus si jangkriknya itu kita colekin aja ke kalsiumnya. Atau kalau mau teman-teman mau simple, misalnya si gecko-nya mau dikasih makan 7 jangkrik, udah aja masukin ke plastik, kocok-kocok tuh pakai kalsiumnya kan. Tapi kalau gitu malah boros, mendingan colekin aja, kasih langsung gitu. Jadi ya, untuk pemberian makannya itu normalnya biasanya kalau di saya itu 3 hari sekali ya. Jadi si leopard gecko itu perlu jeda waktu untuk proses cerna makanannya sahabat. Jadi nggak bisa, kalau saya saranin sih jangan kasih makan tiap hari. Dia butuh jeda waktu untuk proses cerna makanannya. Biasanya misalnya gini, kita ngasih makan 3 hari sekali ya. Kita ngasih makan 3 hari sekali. Biasanya pupnya juga 3 hari sekali, 2 hari sekali. Dan uniknya di leopard gecko itu biasanya kalau dia pupnya di satu tempat itu, dia biasanya nanti pup di situ lagi. Jadi ketika kalian tahu nih, oh dia kebiasaan di pupnya di sebelah sini, jangan sekali-kali naruh water dish atau tempat makannya dia di tempat dia bekas pup, ya kan, di tempat dia bekas pup. Soalnya dia bakalan berak di situ lagi atau pup di situ lagi. Kalau kita taruh water dish, nanti water dishnya malah dipupin gitu. Jadi jangan di tempat yang biasa dia pup, jangan ditaruh water dish lagi. Dan enaknya simpelnya pakai kertas. Jadi ketika mau ngebersihin kandang nih, dia udah pup, gampang tinggal ganti kertasnya, buang, ganti kertas baru, kertas bekas yang ada aja, nggak perlu ribet-ribet lah. Cukup simple kalau di leopard gecko tuh. Cocok banget buat kalian yang super sibuk atau yang adanya hanya malam doang, mungkin cocok banget. Untuk soal pemberian pakan, gue saranin ketika leopard gecko-nya udah kenyang, jangan sekali-kali ninggalin sisa makanan di kandangnya ya. Soalnya itu bahaya banget. Satu, yang pertama nih, kalau ada sisa makanan di kandangnya dia, yang pertama itu kayak contoh jangkrik, kita ngasih makan jangkrik, ternyata sisa, itu bahaya banget, bisa ngundang semut ya kan. Ya kalau semutnya makan jangkrik doang, kalau ngeroyok si gecko-nya juga kan kasihan. Itu satu. Kedua, kalau nggak terkena semut, itu jangkrik yang tadi kita kasih makan lama-lama dia kan pup lagi, si jangkriknya pup, akhirnya lapar lagi, itu bisa ngegigit si gecko-nya loh teman-teman. Si gecko tuh kalau dia udah digigit jangkrik bisa bolong gitu loh. Jadi gue saranin jangan sampai ada sisa makanan di kandangnya. Dan yang ketiga yang berbahaya juga, ketika si leopard gecko pup terus
masih ada jangkrik di kandangnya dia, si jangkrik makan pupnya gecko, terus si jangkrik dimakan sama geckonya, itu bahaya banget, bisa gangguan pencernaan, bisa diare si geckonya, ya kan. Jadi gue saranin jangan sampai nyisain sisa makanan di kandang gecko. Tuh. Terus soal pemberian minum, memang gecko tuh jarang banget minum, jadi nggak perlu wadah minum yang gede-gede atau yang penuh-penuh, cukup yang kayak tadi aja, simpel kecil. Atau teman-teman kalau gue kasih solusi juga bisa pakai ini, tau nggak, tutup jerigen bekas tuh, jerigen yang gede kan tutupnya gede tuh, ya kan. Nah pakai itu juga bisa buat water dish, jadi manfaatin yang ada di sekitar aja. Tapi kalau mau beli juga banyak di Tokped banyak itu. Kalau gue sih biasanya pakai yang simpel aja. Itu dari pemberian pakan udah, setting kandang udah. Terus oh ya, karena si gecko ini hewan nokturnal, jangan disamain sama iguana, sama salvator ya. Jadi dia nggak perlu dijemur. Sekali lagi nggak perlu dijemur. Kalian jemur bisa mati gecko kalian, ya kan, karena dia nokturnal, jadi jangan sekali-kali jemur. Soal ngajak main, kadang-kadang kan kita pengen ngajak main si geckonya gitu ya. Jangan sekali-kali ngajak main si geckonya saat dia udah lagi bener-bener perutnya kenyang, baru kita kasih makan, terus kita ajak main, kita main-mainin, itu jangan sekali-kali. Jadi itu yang ada bisa berefek si geckonya bisa muntah. Ibaratnya kayak kalian deh, habis makan terus lari-larian diajak main, pasti muntah nanti. Di gecko juga gitu, jadi jangan sekali-kali ngajak main si geckonya setelah pemberian makan, nanti dia bisa, apa yang dia makan bisa muntah lagi. Dan itu iya kalau dia masih sehat ya, takutnya kan ada yang terluka di dalamnya karena lagi proses cerna. Oh ya, untuk jangkrik gue saranin kalau bisa itu kaki belakangnya diputusin dulu ya, soalnya di kaki belakang jangkrik itu ada durinya, daripada nanti melukai organ pencernaan si geckonya, lebih baik diputusin dulu. Udah gitu kalau bisa cari jangkrik yang belum ada sayapnya, soalnya biasanya jangkrik yang belum ada sayapnya itu masih lebih lunak lah, nggak ketimbang jangkrik yang udah muncul sayapnya. Jadi mendingan jangkrik yang belum ada sayapnya. Pemberian makan jangkrik juga itu disesuaikan dengan ukuran si gecko. Jangan geckonya masih kecil, kalian kasih makan jangkrik yang gede-gede, kasihan nanti kelolodan. Apa bahasa kelolodan? Keselak jangan. Kalau masih kecil, alternatifnya juga bisa kasih ulat tongkong. Paling kalau ngasih ulat tongkong, kalian sediain wadah kecil seperti ini, taruh ulat tongkongnya. Untuk pemberian kalsiumnya tinggal taburin aja. Nanti kan ulat tongkongnya gerak-gerak tuh, nanti kan ada nempel di ulat tongkongnya. Nah begitu. Oh ya, untuk setting kandangnya ini sendiri, karena dia hewan nokturnal, jangan dikasih lampu ya. Kasian dia silo, karena dia kan emang bukan hewan siang, hewan malam, jadi jangan dikasih lampu. Ya sekedar lampu ruangan aja nggak masalah, jadi nggak perlu lampu khusus di sininya UVB kayak reptil lainnya, nggak perlu. Dia justru malah nanti dia stres karena terlalu terang. Suhu gecko usahain jangan ditaruh di ruangan ber-AC, karena kan basicnya dia tuh tinggalnya di daerah-daerah panas. Tapi makanya jangan kalian taruh di tempat ber-AC yang ada. Biasanya kalau gecko ditaruh tempat ber-AC suhu dingin, biasanya dia nafsu makannya kurang dan lama-lama berefek ke yang lain-lain. Jadi jangan taruh di ruangan ber-AC, ruangan biasa aja. Nah, suhu ruangan yang ada itu aja. Tutup, jangan lupa dikasih tutup untuk menghindari predator yang bakal mengganggu si geckonya. Kasus yang paling sering sih biasanya si semut, sahabat. Jadi kadang emang tahu-tahu ada aja gitu kan. Gua saranin cari spot-spot yang bener-bener nggak ada semut, atau kalian antisipasi tempat kalian naruh gecko bisa kalian bisa pakai kapur barus pinggirannya atau apa, pokoknya jangan sampai ada semut. Soalnya semut ngeselin, suka
keroyokan dia, manggil temennya, beraninya main keroyokan. Dan kalau udah ngeroyok si gecko itu, aduh sedih coy, bener. Jangan sampai gecko kalian gitu. Gue soalnya udah pernah ngalamin gecko gue mati dikeroyok semut, itu sampai tinggal tulang belulang, parah banget. Pokoknya semut itu ngehe banget lah. Jangan sampai gecko teman-teman sampai seperti itu. Kayaknya cukup sekian aja soal perawatan gecko dan setting kandangnya. Berikut nanti soal bagaimana cara menentukan kelamin leopard gecko, bagaimana cara mengawinkan, nanti ada di konten-konten selanjutnya ya. Ini konten cara perawatan dulu. Buat temen-temen, kalau misalnya ada yang masih belum paham atau kurang jelas, komentar di kolom komentar. Di situ chat aja apa yang belum jelasnya, nanti saya jabarkan soal perawatannya. Tapi kalau untuk yang lain nanti ada di konten berikutnya. Buat teman-teman, kalau misalnya channel ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di subscribe, jangan lupa ditekan loncengnya, di share ke teman-temannya juga nggak apa-apa, silakan. Yang penting semoga konten ini bermanfaat soal leopard gecko. Jadi sebenarnya leopard gecko tuh hewan simple, jadi jangan dibikin ribet. Jadi karena dia simple banget, nggak makan tempat, dua makanannya murah, hanya jangkrik ya kan. Ketiga, dia umurnya panjang ya kan. Apalagi cocok banget buat para pekerja yang biasa kerja shift 1, shift 2, yang pulangnya malam. Justru pas kalian pulang malam dia lagi sedang aktif-aktifnya kan, keren kan. Jadi bisa buat lepas stres, lepas lelah kalian. Sekian dari saya. Tetap jaga kelestarian lingkungan Anda. Salam